Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Listian, NPM 202220101040. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip transportasi. Menurut Utomo, transportasi adalah 1. Perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 2. Salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang, sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Menurut Soekarto, transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, yaitu kuda, sapi, kerbau, atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan atau trip antara asal atau origin dan tujuan atau destination. Fungsi transportasi yaitu 1. Melancarkan arus barang dan manusia. 2. Menunjang perkembangan pembangunan atau the promoting sector. Dan manfaat transportasi yaitu 1. Manfaat ekonomi, bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. 2. Manfaat sosial, transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya A. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, B. Pertukaran atau penyampaian informasi, C. Perjalanan untuk bersantai, D. Memendekkan jarak, E. Memancarkan penduduk. 3. Manfaat politik, transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dan sebagainya. 4. Manfaat kewilayahan, memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman. Jenis transportasi yaitu 1. Transportasi darat, kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan, yaitu kuda, sapi, kerbau, atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota, dan kerapatan pemukiman, faktor-faktor sosial ekonomi. 2. Transportasi air, yaitu sungai, danau, laut, kapal, tongkang, perahu, rakit. Transportasi udara, pengertian transportasi udara di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 adalah setiap alat yang dapat memperoleh daya angkat dari udara. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962. Pesawat udara diartikan sebagai semua alat angkut yang dapat bergerak dari atas tanah atau air ke dalam udara atau ke angkasa atau sebaliknya. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara. 4. Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Pengertian pesawat udara lebih mirip dengan menurut Konvensi Chicago 1944. Sejarah transportasi udara, pesawat terbang pertama di dunia diterbangkan oleh Wright Brothers pada tahun 1903 dengan kecepatan yang sangat rendah dan hanya mencapai jarak tidak lebih dari 100 meter. Namun, dalam kurun waktu 66 tahun saja, kemudian orang sudah dapat mendaratkan manusia di permukaan bulan. Tahun 1960-an, orang baru mengenal pesawat yang dapat terbang tidak lebih dari 6 atau 8 jam saja. Akan tetapi, sekarang ini orang sudah dapat terbang non-stop dari Singapura ke New York, yang jaraknya harus ditempuh dalam waktu 18 hingga 19 jam terbang. Maskapai penerbangan di dunia pada tahun 1997 saja
sudah berjumlah 1.200 buah, dan jumlah pesawat terbang, dalam hal ini pesawat terbang angkut pada tahun 1980, sudah berjumlah 7.200 buah atau data ICAO. Sejarah transportasi udara di Indonesia. Rentang wilayah negara mengharuskan penanganan moda transportasi angkutan darat, laut, dan udara secara terpadu untuk mewujudkan sistem angkutan nasional yang andal, efektif, dan efisien. Moda transportasi darat, laut, dan udara harus menjadi kesatuan sistem agar dapat menjawab tujuan perangkutan, yakni melayani perpindahan atau mobilisasi orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu, disusun sistem transportasi nasional atau Sistranas yang bertujuan mewujudkan pengangkutan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara dan peningkatan hubungan internasional. Sejarah perusahaan penerbangan pembawa bendera negara atau flag carrier Indonesia. Sejarah berdirinya perusahaan penerbangan pembawa bendera negara atau flag carrier Indonesia tidak terpisahkan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, berjuang mempertahankan kedaulatannya, dan dalam kondisi yang serba tidak menentu setelah proklamasi kemerdekaan, para pejuang Indonesia telah memikirkan tentang pentingnya keberadaan angkutan udara nasional yang handal. Berangkat dari pemikiran para pejuang inilah yang akhirnya mewujudkan hadirnya sebuah maskapai penerbangan pembawa bendera nasional sebagai nasional atau flag carrier yang diberi nama Garuda Indonesia Airways oleh Insinyur Soekarno harus selalu siap melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, diantaranya adalah membawa Insinyur Soekarno dari Yogyakarta menuju Jakarta untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1949, Garuda Indonesia yang kemudian menjadi perusahaan negara pada tahun 1950 yang kemudian berubah berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 dari Notaris Suleman Arjasasmita SH sebagai realisasi peraturan pemerintah Nomor 67 tahun 1971 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI 1975. Pengelolaan jasa transportasi udara. 1. Perusahaan angkutan udara. 2. Penumpang. 3. Ground handling. 4. Penyelenggara bandar udara. 5. Pemerintah selaku regulator. 6. Pengguna jasa serta masyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi. Moda transportasi terdiri dari 1 jalan, 2 kereta api, 3 sungai, 4 danau, 5 penyeberangan laut dan udara yang dapat membentuk jaringan transportasi dengan karakteristik teknis yang berbeda, serta pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Garuda Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang-bidang yaitu 1. Pengangkutan udara untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri. 2. Pengangkutan udara borongan untuk penumpang dan barang dalam negeri dan luar negeri.
3. Jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan udara. 4. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengangkutan udara. 5. Jasa pelayanan kesehatan personil penerbangan. Transportasi antar moda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimedia ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Sarana transportasi udara, pesawat terbang atau pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat saja adalah kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Prasarana transportasi udara, bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu, namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya. Pengelolaan infrastruktur dan transportasi bandar udara. Menurut ICAO atau International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi dan peralatannya, yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagai untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Menurut PT atau Persero, Angkasa Pura adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin ketersediaannya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Pengelolaan transportasi udara meliputi A. Data pesawat, B. Data penumpang, C. Data barang angkutan berupa kargo, pos, D. Bagasi penumpang. Oleh karena itu, bandara sebagai front input dari suatu rantai nilai transportasi udara dituntut adanya suatu manajemen pengelolaan barang maupun manusia yang aman, efektif, dan efisien sesuai standar yang berlaku secara internasional. Pengelolaan bandara yang baik dan benar. Bandara merupakan terminal satu adalah suatu simpul. Menurut Handoko bahwa dalam pengelolaan bandara yang baik harus didasarkan pada dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja pengelolaan atau manajemen, yaitu A. Efektif, kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif diterjemahkan dalam usaha sebagai berikut, yaitu 1. Kapasitas mencukupi, yang berarti prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 2. Terpadu, di mana antar moda dan intramoda dalam jaringan pelayanan saling berkaitan dan terpadu. 3. Cepat dan lancar, di mana penyelenggaraan layanan angkutan dalam waktu singkat. Pengelolaan jasa kebandarudaraan ditinjau dari aspek hukum. Pengelolaan jasa kebandarudaraan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara PT atau Persero Angkasa Pura I dan PT Persero Angkasa Pura II yang didirikan oleh pemerintah.
dalam Undang-Undang Penerbangan dinyatakan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya, yaitu berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harus diberikan dengan suatu pelimpahan. Padahal dalam realitanya kedua Persero ini telah menyelenggarakan jasa pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah, yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. B. Efisien yaitu adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, memperoleh keluaran hasil produktivitas kinerja yang lebih tinggi daripada masukan tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan, meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas. Efisien diterjemahkan dengan usaha sebagai berikut, yaitu 1. Biaya terjangkau, berarti penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada umumnya, dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup usaha layanan jasa angkutan. 2. Beban publik rendah, artinya pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari pengoperasian sistem pengangkutan harus minimum, misalnya tingkat pencemaran lingkungan. 3. Memiliki kemanfaatan yang tinggi, yang berarti tingkat penggunaan prasarana dan sarana optimum, misalnya tingkat muatan penumpang dan atau barang maksimum. Faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam mengukur kinerja pengelolaan atau manajemen agar berkualitas baik, yaitu keandalan. A. Pelayanan yang dapat dipercaya. B. Tanggung jawab melakukan pelayanan sesuai dengan penawaran atau janji dan harapan atau tuntutan konsumen. Andal diterjemahkan sebagai berikut. 1. Tertib, berarti penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Tempat dan teratur, berarti dapat diandalkan, tangguh, sesuai dengan jadwal dan ada kepastian. 3. Aman dan nyaman, berarti selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari gangguan baik eksternal maupun internal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan. Pengelolaan jasa kebandarudaraan ditinjau dari aspek hukum. Pengelolaan jasa kebandarudaraan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara PT atau Persero Angkasa Pura I dan PT Persero Angkasa Pura II yang didirikan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Penerbangan dinyatakan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya, yaitu berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harus diberikan dengan suatu pelimpahan. Padahal dalam realitanya kedua Persero ini telah menyelenggarakan jasa pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah, yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Usaha jasa kebandarudaraan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional. Karena itu, usaha jasa bandar udara darat dengan keamanan dan keselamatan sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha jasa pengamanan. Oleh karena itu, penyelenggara bandar udara yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancarannya itu perlu diatur secara tegas peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat pemerintahan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengamankan bandar udara.
Hal-hal terpenting adalah Undang-Undang Penerbangan, aspek hukum jasa kebandarudaraan, dan Undang-Undang Polri. Kebutuhan pengadaan jasa penerbangan bagi perusahaan atau industri. Bagi perusahaan-perusahaan industri yang besar dan daerah operasinya luas, serta untuk kelancaran bisnisnya dibutuhkan pengadaan jasa mandiri. Dengan pengadaan sendiri, jasa penerbangan akan memerlukan tambahan investasi yang besar, tetapi akan dapat menghemat waktu perjalanan dan biaya perjalanan. Namun lain biaya hotel, antara lain biaya hotel. Di samping itu, akan memberikan kepercayaan dari pelanggan kepada perusahaan, dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan yang datang mengunjungi pabrik yang jaraknya sekitar 100 mil dalam mengadakan negosiasi dan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Langkah-langkah pokok pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan usaha jasa transportasi. PT Persero Angkasa Pura merupakan salah satu perusahaan pengelola bandar udara dan Flight Information Region atau FIR di Indonesia bagian barat yang berdiri pada tanggal 13 Agustus 1984 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1984. Jumlah bandar udara yang dikelola sebanyak 9 buah dan satu yang dikelola dan satu Flight Information Region Jakarta. Jasa yang dihasilkan dan kegiatan bandar udara meliputi jasa penerbangan atau aeronautika dan bukan penerbangan non-aeronautika. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan langkah-langkah untuk mengusulkan strategi yang tepat dalam pengelolaan bandara udara yang efektif yang meliputi 1. Penentuan dan evaluasi misi perusahaan, analisis lingkungan yang bersifat eksternal dan internal. 2. Analisis pasar bandar udara dengan maksud untuk mengidentifikasi konsumen atau customer. 3. Analisis kesenjangan dengan membandingkan strategi dan sumber daya yang tersedia dengan analisis pakal. 4. Penentuan faktor kunci kesuksesan dalam industri jasa bandar udara. 5. Formulasi strategi yang merupakan usulan strategi yang dianggap terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.